Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan langsung membahas soal latihan PTS ya. Yang insya Allah hari Senin nanti kalian akan mulai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat benar-benar kalian pahami, dan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan bisa japri saja ke WA Ibu ya. Oke, bismillah, kita mulai langsung membahas soal nomor. Nah, ini soal tentang hidrokarbon ya. Jadi nanti PTS materinya hidrokarbon, minyak bumi, dan konsep termokimia. Untuk pertama soal tentang hidrokarbon, kita diminta untuk menentukan ya mana pasangan kelompok senyawa yang tergolong senyawa tidak jenuh. Nah, kalian tahu ya senyawa ada hidrokarbon dibagi menjadi ada senyawa hidrokarbon jenuh, hidrokarbon Ibu singkat HK, ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh ya. Kalau ini dibagi berdasarkan jenis ikatannya. Kalau yang jenuh berarti ikatannya tunggal semua ya. Berarti kita bisa dianalogikannya dengan maksudnya ya, karena ikatannya sama semua, tunggal semua, maka ikatannya jenuh. Sedangkan tidak jenuh berarti dalam satu rantai karbon ada satu saja yang ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, maka dia kategorikan tidak jenuh. Kalau dalam bahasa Inggris kita pernah dengar misalkan lemak atau minyak tak jenuh ya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti unsaturated fatty. Nah, itu salah satunya yang bisa mungkin relate sama kehidupan sehari-hari ya. Jadi gitu, minyak yang kita konsumsi sebaiknya adalah yang mengandung minyak yang mengandung rantai karbon yang ada ikatan rangkap 2-nya atau rangkap 3-nya. Karena itu ikatan yang tidak jenuh yang bermanfaat untuk tubuh ya, yaitu dia sebagai antioksidan. Nah, di sini yang kelompok tidak jenuh berarti adalah yang ikatannya alkena ya dan alkuna yang memiliki rumus senyawa CnH2n untuk alkena ya, dan untuk alkunanya adalah CnH2n-2. Di sini yang sesuai mana? Nah, karena ada satu nih yang ikatan rangkap ikatan tunggal C2H6 ya. Untuk alkana itu adalah yang CnH2n plus 2. Nah, di sini alkana nih ya, berarti bukan. Di sini pada senyawa barisan yang kedua, ini alkena, ini alkena, ini alkena. Nah, semuanya alkena ya. Nah, ini semuanya alkena. Maka yang kedua adalah ya, itu adalah senyawa yang tidak jenuh. Yang tiga, C2H2 adalah alkuna, C3H4 alkuna, C4H6 juga alkuna ya. Maka jawabannya 2 dan 3. Kalau kita cek yang lain, pasti ada yang membuat salah. Contoh ini tuh alkana ya. Kalau yang nomor 5 salahnya di bisa juga sebetulnya ternyata. Oh, ini maaf. Nah, ini ya salahnya di sini. Oke, kita lanjut. Lalu untuk tata nama senyawa, ya pastinya di soal ada yang diketahui struktur senyawa, lalu diminta nama senyawanya apa. Ya, ada alkana, alkena, alkuna. Ya, kurang lebih prinsipnya sama untuk cara penamaan, yaitu nomor cabang, urutannya ya, strip nama cabang, lalu nomor posisi ikatan rangkap, berarti kalau ada ikatan rangkapnya ya. Kalau tidak ada, ya berarti di skip bagian ini. Ya, Ibu contohin secara umum aja. Lalu spasi kalau tidak ada ikatan rangkapnya. Kalau ada ikatan rangkapnya pakai strip ya, strip nama rantai induk. Nah, nomor cabang yaitu posisi cabangnya di nomor keberapa, berarti kita harus memberikan penomoran. Kita mulai dari senyawa alkana nih ya. Penomoran adalah yang rantai C-nya terpanjang ya. Ini kebetulan boleh lurus atau belok ke bawah. Karena ini kalau dijabarin C2H5 itu adalah CH2 strip CH3. Sama aja ya. Jadi bisa dapat 6 rantai karbon. Kemudian setelah nentuin rantai induk, baru yang di luar rantai induk kita sebut sebagai cabang. Nah, ini cabangnya. Kalau C-nya 2 kita tahu namanya etil, C-nya 3 namanya metil.
Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Nah, jelas di sini kanan ya. Karena di C kedua ketemu metil. Maka namanya kita tulis dulu si etil dulu ya, secara abjad. Jadi etil dulu di C keempat, 4 etil, 2 metil. Nah, nomor cabang 4, nama cabang etil. Diulang lagi karena cabangnya berbeda, nomor cabang 2, nama cabang metil. Setelah itu karena nggak ada nomor posisi ikatan rangkap, langsung spasi nama rantai induk nih. Karena rantai C-nya 6, maka namanya heksana. Udah ya. Kalau yang sebelahnya, ini adalah senyawa alkena. Kalian perhatikan rantai karbonnya C-nya ada berapa nih? Ini kita lihat sebagai rantai induk ya. C-nya ada 1, 2, 3. Nah, ini kan kalau dijabarin menjadi CH2 strip CH3 ya kan? Jadi total rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, penomorannya paling dekat dengan ikatan rangkap karena di sini tidak ada cabang. Adanya ikatan rangkap maka dia diprioritaskan. Penomoran dari posisi yang ini, yang bawah ya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di C kedua ketemu ikatan rangkap 2, maka penomoran nomor cabang dan nama cabang karena nggak ada, kita skip langsung ke nomor posisi ikatan rangkap, yaitu di C kedua. 2 posisi ikatan rangkapnya strip nama rantai induk. Karena C-nya ada 5 maka namanya pentena. Kenapa pentena? Bukan pentana karena ikatan rangkap 2. Nah, terus sebelumnya kan awalnya Ibu jelasin seperti ini. Karena ini dibentuknya posisinya secara 3 dimensi ya, bahwa rantai karbon itu tidak lurus seperti yang sebelahnya nih. Ini penggambaran ini maka kita harus menyertakan keterangan bentuk isomernya ya. Karena posisi menyeberang, jadi kita tulis trans 2 pentena ya. Seperti itu. Kalau dia posisinya lurus seperti ini, kita tulisnya 2 pentena pun cukup. Oke, untuk yang ketiga, ini rantai induknya ya, lalu penomoran dari kiri karena paling dekat dengan ikatan rangkap ya. 1, 2, 3, 4. Maka namanya kalau metilnya ada lebih dari 1 ya, kita tulis 2 kali si cabangnya di C yang sama, yaitu nempel di C ketiga ya. 3,3 di metil. Oke, ini ada back sound ya, di bawah lagi vaksinasi. Lalu ini di C pertama ya, nempel 1. Lalu rantai induknya C-nya 4 dan ikatannya alkuna, maka jadi butuna. Ya, seperti itu. Oke, bismillah, semoga paham. Ibu lanjut. Isomer. Nah, isomer adalah nama senyawa kumpulan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi bentuk struktur rantainya berbeda, atau ya bisa jadi yang berbedanya dalam hal posisi ikatan rangkap atau posisi secara 3 dimensi. Nah, ini tergantung ya isomer apa yang dibicarakan. Untuk soal ini yang ditanya adalah nama senyawa yang merupakan isomer rangka dari C5H12. Ini bisa lebih dari 1 ya ceritanya, nggak 1 doang jawabannya. Jadi kita telaah dulu isomer rangka tadi ya, prinsipnya dia memiliki struktur senyawa di sini. Rumus molekulnya sama, tapi bedanya di mana? Beda struktur rantai C-nya. Jadi intinya atom C-nya berbeda-beda posisinya ya. Tapi jumlah C-nya harus sama-sama 5 dan hanya 12. Dan ikatannya apa ini? Kita harus telaah dulu. C5H12 adalah sesuai dengan rumus alkana, CnH2n plus 2 ya. Nah, berarti ini adalah senyawa alkana, ikatan tunggal semua. Nah, tanpa kita gambar satu-satu, kita bisa menentukan mana yang kira-kira isomer dari C5H12 ya. Simak nih. Kita lihat yang atas ya, 2 metil butana. Butana C-nya ada 4 ya. Dan di posisi C kedua ada metil. Nah, ini bisa kita anggap metil kan memang 1 ya rantai C-nya. Maka total atom C pada senyawa A ya, opsi A adalah 5 ya. Jadi yang A adalah isomer dari C5H12 karena C-nya totalnya 5. Yang B, 3 metil butana. Sebetulnya ini juga sama nih
butana itu C-nya 4, metil C-nya 1, di C ke 3 tapi ini. Kalau di total sebenarnya hanya juga sama-sama, C-nya juga sama-sama 5. Tapi sebetulnya mudah-mudahan kalian bisa langsung membayangkan kalau butana kan C-nya 4 ya. Lalu di C ketiga, oke, kalau asumsi satunya dari kanan misalkan. C ketiganya berarti di sini. Di sini ada metil. Nah, apakah penamaan ini sesuai? Tidak ya. Maka kita tidak anggap dia sebagai isomer angka bukan berdasarkan bentuk lantainya tidak sesuai atau jumlah C-nya tidak sesuai, tapi cara penamaannya yang tidak sesuai. Jadi dia tetap harus namanya disebut 2-metil butana kalau kita gambar si opsi yang B ya. Jadi bukan ini yang Ibu harapkan. Nah, lalu yang mana? Opsi ke C sekarang ya, 2-metil pentana. Pentana C-nya ada 5. Lalu di C ke 2 ada metil. Metil itu 1 atom C-nya. Total atom C yang dimiliki berarti ada 6. Nah, ini berarti bukan ya, jumlah C-nya kebanyakan. Yang D, 2,3 butana. Butana C-nya 4. Oke, ini kayaknya kurang lengkap Ibu ngetiknya ya. Harusnya 2,3, tulis ulang. Harusnya 2,3 dimetil butana. Di sini butana C-nya 4. Nah, di sini ada 2 metil sebagai cabang ya. Berarti 1 tambah 1. Total atom C yang dimiliki 6. Nah, udah pasti juga bukan yang dimaksud ya. Ini tadi bukan juga ya. Yang sekarang ya E. 2,2 dimetil propana. Di sini propana C-nya 3 ya. Metilnya ada 2. Totalnya ada 5 atom karbonnya. Nah, jadi ini juga termasuk isomer angka dari C5H12. Jadi jawabannya A dan E ya. Ya, gitu. E itu tentang isomer. Lalu hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon berikut yang tidak sesuai dengan penamaan IUPAC. IUPAC itu yang kemarin Ibu jelasin tentang cara penamaan ini adalah berdasarkan aturan dari IUPAC ya, International Union Pure Applied Chemistry. Intinya tata nama yang disepakati oleh ilmuwan kimia internasional, cuman kita dengan penggunaan bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi yang tidak sesuai yaitu coba kita harus cek satu-satu. Ini kebetulan yang Ibu pilih 4-4-nya bukan penamaan yang benar. Ya, coba 2-metil 4-pentena. Jadi kita gambar C-nya ada 5, 5. Lalu di sini C keempat ada ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4. Ya, misalnya di sini ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu di C kedua ada metil. Nah, penomoran dari kanan awalnya. Nah, kalau kita telah ini jelas ya, tidak boleh penomoran dari sisi kanan. Kalau di sini berarti penomoran harus dari kiri nih ya. Nah, maka penamaan ini tidak sesuai. 1,3 dimetil butana juga salah ya. Jadi kan butana C-nya ada 4. Lalu di C pertama dan di C ketiga ada metil. Nah, kalau kayak gini bentuknya, ya udah jelas si atom C yang pertama kita anggap sebagai bagian dari rantai induk, berarti bukan cabang. Ya, maka namanya jadi 2-metil pentana. Salahnya di situ ya. 3,5 dimetil heksana. Heksana C-nya ada 6. 2, 3, 4, 6 ya. Lalu di C ketiga dan 5 ada metil. Misalkan nomor dari kanan 1, 2, 3 ada metil. 4, 5 ada metil. Nah, kalau kita perhatikan lagi penamaannya bukan dari kanan dong, berarti harusnya dari kiri ya, karena paling dekat dengan cabang. Ada iklannya ya. Oke, jadi yang ini salahnya di situ ya. Maka di penamaannya yang benar harusnya 2,4 dimetil heksana. Terakhir 2,3 metil heptana. Heptana C-nya 7, 5, 6, 7 ya. Oke, bentar. Lalu di C kedua ada etil, di C ketiga ada metil. Nah, kalau kayak gini penamaannya juga tidak sesuai itu ya. Rantai induknya harusnya seperti ini. Oke. Jadi sebetulnya intinya keempat-empatnya ini adalah salah ya. Jadi kita harus bisa menggambarkan kembali. Ibu cukupkan, nanti lanjut ke video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.